Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kematian Perempuan Bahu Lawean, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Oh, begitu. Ada lagi? Ya, katanya ia menyukaimu. Dek. Kalimat itu membuatku merinding. Seketika aku mengamati penjuru kamar. Takut ia muncul walau hari masih sore. Jangan khawatir, mereka sudah kembali ke alam masing-masing. Yang penting, jangan berusaha memancing mereka untuk muncul kembali, termasuk membuka mata batin. Pungkas lelaki itu terdengar tenang. Apa maksudmu? Aku nggak melakukan itu kok. Elakku. Benar. Itu sebabnya jangan pernah melamun di siang hari. Jin akan gampang masuk melalui pikiran dan jiwa yang kosong. Kalau itu terjadi, selanjutnya kamu akan terus berhubungan dengan mereka. Aku nggak akan melakukan itu, gumamku. Syukurlah. Semoga pilihan itu adalah takdir yang telah Allah tentukan. Jangan pernah putus untuk selalu berlindung padanya. Semoga jalan hidupmu selanjutnya membawa manfaat bagi orang lain. Pesan Saga sebelum panggilan berakhir. Aku tertegun. Sudah kuduga, Saga tahu apa yang telah terjadi padaku tentang ilmu warisan itu. Namun ia tidak berusaha menghalangi. Mungkin memang ini hanya ilmu biasa, di mana aku harus menggunakannya untuk menolong orang lain. 1000 persalinan. Jariku beralih ke laci lain. Buku harian Tina bergeming, seolah menunggu untuk membukanya. Pelan kurai benda tersebut hari ini. Akan ku ketahui semua rahasia yang Tina simpan dalam buku hariannya. Ting. Notifikasi membuatku kembali menatap layar ponsel. Iklan yang kupasang semalam berhasil menarik seseorang menghubungiku lewat pesan. Bisa minta foto rumah yang akan Anda jual? Sejenak ada keraguan menyeruak. Benarkah aku ingin menjualnya? Meski nenek dan Sukmo telah setuju, tetapi tiba-tiba aku ragu. Maaf, saya tidak jadi menjualnya, balasku kemudian. Kuletakkan ponsel di nakas. Aku beranjak ke ranjang, membawa buku tersebut dengan jantung berdebar. Halaman kedua aku tatap nanar. Agustus 2010. Namaku Sutinah Prameswari. Namun mereka mengenalku dengan nama Tina. Saat tulisan ini kubuat, aku sudah menjadi yatim piatu dan tinggal bersama kakek dan nenek. Bagi wanita, wajah cantik itu anugerah, namun tidak untukku. Para lelaki itu selalu menatapku dengan penuh nafsu. Aku tidak suka. Bahkan kalau boleh memilih, aku ingin seperti Sarah saja. Ia pemberani dan keren. Kami sama-sama tak memiliki ibu. Namun Sarah masih memiliki ayah yang baik dan perhatian. Itu tidak membuatku iri, karena Pak Ade pun sayang padaku seperti anak sendiri. Walau Sarah tidak terlalu cantik, tetapi ia pintar. Itu sebabnya ia bisa meneruskan sekolah di kota. Sementara aku memilih bekerja di usia muda. Mataku mengembun. Kenangan bersama Tina kembali mengisi ruang hati yang beberapa hari ini hampa. Hubungan kami berakhir begitu saja, pupus oleh sebab kematian.
Jariku menyibak kertas yang sudah terlihat menguning. Tintanya pun mulai luntur dan mengabur. Aku membuka halaman selanjutnya. Catatan sebulan kemudian. September 2010. Aku baru saja pulang dari ladang, mengantarkan nasi untuk kakek. Saat mereka datang menghadang siang itu, ladang jagung Pak Sanusi sangat sepi. Tanganku ditarik ke rumpun jagung kering. Aku berontak, tetapi salah satu dari mereka membekap mulutku dengan kain. Aku diikat, mataku ditutup rapat. Mereka 2 orang bergantian memerkosa tubuhku dengan beringas. Sakit. Aku merasa ada yang koyak hingga tak kuasa melawan. Mereka 2 orang yang kelak akan kubuat tersiksa. Mataku membulat, membaca tulisan tersebut berulang-ulang. Ladang jagung Pak Sanusi. Apa yang telah terjadi pada Tina? Gemetar. Kulanjutkan halaman selanjutnya. 1 bulan kemudian. Sepertinya Tina rutin menulis sebulan sekali. Oktober 2010. Aku tidak berani keluar rumah. Takut orang-orang itu kembali menangkapku. Bahkan saat malam tiba, aku akan terjaga dan menangis sendirian. Sarah tidak ada. Aku takut mengadu pada nenek. Kalau ada Sarah, mungkin ia bisa kubagi cerita pahit ini. Malam itu saya menangis. Aku mendengar ada yang mengetuk jendela. Aku takut, tetapi ia berbisik bahwa semua akan baik-baik saja jika aku menurut dan mengikutinya. Dia bilang aku memiliki tanda lahir yang cocok. Entah apa maksudnya. Namun kemudian aku percaya bahwa ia bisa membantuku membalaskan dendam. Ku buka jendela. Perempuan cantik itu memberiku sesuatu berbungkus kain. Ia meminta aku membuka mulut. Aku melakukannya. Kemudian semua gelap. Aku pingsan semalaman. Aku melewati beberapa halaman yang kurang penting. Setelah akhir tahun 2010, Tina mulai jarang menulis. Ia tidak membicarakan lagi perihal sosok perempuan yang mendatanginya malam itu. Hingga pertengahan buku, kulihat tahun sudah berbeda jauh. Februari 2015. Aku tidak sengaja bertemu teman masa kecilku, Bayu. Ternyata ia berada di kota yang sama denganku. Kami bertemu di sebuah restoran. Saat aku diajak makan bersama Pak Adi, bosku, Bayu banyak berubah. Ia bukan lagi lelaki cupu seperti beberapa tahun lalu. Sayang, belum sempat aku meminta nomornya. Ia sudah beranjak pergi. Bayu tidak pernah pulang kampung sejak melanjutkan sekolah SMA di Jakarta. Ini kali pertama aku bertemu kembali dengannya. Entahlah, kenapa tiba-tiba aku ingin kami dekat lagi seperti dulu. Ku hela nafas berat. Ternyata Tina sempat bertemu Bayu di Jakarta. Namun kenapa Bayu tidak bilang pada aku? Aku membalik halaman berikutnya. Tidak ada lagi pembahasan soal Bayu. Mungkin memang hanya sekali itu mereka bertemu. Selanjutnya catatan penting lain tidak ada. Hanya tertulis beberapa daftar kebutuhan harian dan jumlah gaji yang ia peroleh tiap bulan. Lanjut ke 2 tahun kemudian, Januari 2017. Akhirnya aku berhasil membuat lelaki itu meminangku. Harjo. Ia lelaki bejat yang menyumpalkan jarinya pada mahkotaku. Sakit. Aku masih ingat bagaimana ia mengonyak kulitku dengan kuku-kuku panjangnya. Kami pun menikah, dan aku sudah memiliki rencana bagaimana menghabisinya. Sedikit bantuan dari Nyai, Harjo mengalami kecelakaan tragis. Tubuhnya hancur, walau tak sebanding dengan hancurnya perasaanku saat itu.
Tubuhku menggigil. Jadi Tina melakukan itu semua untuk balas dendam. Astaga, kenapa ia tidak pernah bercerita jika pernah diperkosa? Harjo, suami pertamanya, ternyata lelaki bejat yang Tina maksud. Siapa yang kedua? Aku mulai menebak-nebak. Jangan-jangan Juni 2018, aku berhasil mendapatkan medsos Bayu. Ku kirim permintaan pertemanan, langsung ia setujui. Iseng aku menyapanya lewat pesan pribadi. Ia membalas walau berselang 2 hari kemudian. Selanjutnya ia mengabaikan pesan-pesanku, membuatku makin penasaran. Agustus 2018, Pak Adi mengajakku liburan ke Bali. Aku sempat menolak karena tidak enak, tapi akhirnya ia berhasil membujukku. Tak kusangka ia hanya menyewa 1 kamar saja. Malam usai makan, aku merasa sangat pusing. Kurebahkan diri di sofa, tapi aku merasa ada yang memindahkan tubuhku ke kasur. Satu persatu pakaianku terlepas. Aku masih bisa merasakannya walau tidak ada tenaga untuk berontak. Pak Adi, aku sudah bersumpah, siapapun yang menyentuh tubuhku tanpa izin akan merasakan akibatnya. Tunggu saja. Juli 2019, aku tahu lelaki itu menyukai Sarah. Tapi maaf Sar, dia targetku selanjutnya. Di balik wajahnya yang sok kalem itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Ia pernah melecehkanku di ladang jagung Pak Sanusi, mengobrak-ngabrik masa depanku. Iya, dia Syam, lelaki yang bersama Harjo, melampiaskan nafsunya pada tubuhku. Nyai berpesan, 7 orang suamiku harus menjadi tumbal. Setelah itu perjanjian kami berakhir. Lelaki ke-8 akan selamat. Aku harus merahasiakannya rapat-rapat, tentu dengan bantuan Nyai. Semua sandiwaraku ini bisa berhasil. Ia bisa mengelabui pikiran orang-orang soal kematian Syam di malam pertama kami. Tidak ada yang curiga. Mereka menduga bahwa Syam terkena penyakit jantung. Padahal kulihat sendiri bagaimana Nyai menyedot darah lelaki itu dari ubun-ubunnya. 2 tumbal berhasil. Target berikutnya Pak Adi. Aku tercekat. Jadi Bang Syam, orang yang sempat kukagumi itu salah satu pelakunya. Astaga, bisa-bisanya aku tidak tahu. Memalukan. Kututup buku tersebut secara perlahan. Masih banyak halaman yang belum terbaca. Namun dadaku sudah sangat sesak. Aku tidak tahu kalau Tina selama ini menanggung beban yang sangat berat. Ia sendirian. Teringat dengan Joni, aku pun kembali penasaran. Tina tidak menceritakan perihal lelaki itu. Atau aku yang terlewat? Kubuka lagi buku bersampul tebal tersebut. Aku langsung menyisir nama Joni dalam catatan tahun-tahun terakhir. Nah, ketemu. September 2020. Pemuda Bengal yang dari dulu kerap menggoda aku. Walau ia belum pernah menyentuhku, tapi aku tahu saat kejadian itu ia ada di sana, di ladang jagung milik ayahnya. Sebelum tubuhku diseret Harjo dan Syam, Joni sempat melihatku. Namun ia memilih diam dan menyaksikan diriku yang meronta tak berdaya. Sialan, mau bagaimana lagi? Kamu juga harus merasakan sakit hati ini. Akan kubuat kau menikahi aku, menggenapkan tumbalku yang keempat. Sampai di sini catatan berakhir. Aku membolak-balik halaman selanjutnya yang kosong. Tina tidak menulis lagi sejak hari itu. Aku menangkupkan buku tersebut di dada. Sakit yang Tina alami
turut mengoyak hati. Sesalku tak pernah mengetahui hal itu. Tanpa aku tahu, ia telah terjerumus dalam palung dendam dan bersekutu dengan iblis. Aku teringat ladang jagung yang dimaksud Tina. 11 tahun berlalu. Lokasinya kini sudah menjadi jalan raya. Bahkan ada beberapa bangunan yang berdiri di sekitarnya, termasuk toko sembako milik Bayu. Teringat hal tersebut, aku gegas mengambil cermin kecil, memastikan bahwa apa yang ditulis oleh Tina benar, bukan tidak percaya. Hanya saja aku takut ada yang luput dari perhatian Tina. Mungkin tidak hanya 2 orang yang melakukan pemerkosaan tersebut, melainkan lebih. Aku memacu motor menuju toko Bayu. Jalanan tidak terlalu ramai. Panas matahari mulai meninggi. Melewati toko pakaian milik Tina, darahku berdesir. Sekilas aku merasa ia ada di sana, duduk menunggu pelanggan sambil bermain ponsel. Kata nenek, toko tersebut akan dijual saja untuk tambahan biaya sekolah Sukmo. Rencananya pemuda itu akan melanjutkan kuliah di Jakarta. Aku minta maaf, Mbak, tapi kalau nanti jadi kuliah, aku titip nenek. Hanya Mbak Sarah saudara terdekat kami, ucapnya sebelum kembali ke kota. Iya, kamu fokus sekolah saja. Aku nggak akan kemana-mana, sahutku. Lamunanku buyar saat ada kendaraan melintas. Gegas aku kembali menarik gas dan menghampiri halaman toko sembako yang sudah terlihat. Toko terlihat tutup sebagian. Di depan terdapat karton bertuliskan "Sedang istirahat". Tutup sebentar. Aku tersenyum, memanfaatkan situasi tersebut. Ku cari posisi yang pas, mengira-ngira di mana letak ladang jagung sebelumnya. Di samping toko masih terdapat sisa tanah kosong. Ada pohon mangga besar. Sejak dulu belum ditebang. Hal itu membuatku yakin di sanalah lokasi ladang Pak Sanusi sebelumnya. Aku mulai mengarahkan cermin, memusatkan konsentrasi. Tak lama bayangan itu muncul. Tina membawa pulang karung. Entah apa isinya. Ia berjalan santai mengenakan kaos lengan pendek dan rok selutut. Di depan ada 2 orang menghadang. Mereka langsung menarik tubuh Tina saat mendekat, membekap mulutnya dan merebahkan tubuh itu ke tanah. Aku menahan napas. Wajah kedua pemuda itu terlihat beringas. Mereka tanpa segan melucuti pakaian Tina, melakukan hal bejat tersebut tanpa peduli air mata gadis malang yang bercucuran. Tak jauh dari sana, seorang pemuda mengintip perbuatan itu dengan sumringah. Ia menurunkan celana, melakukan sesuatu yang tak ingin kulihat. Sarah? Sarah? Panggilan itu membuatku menoleh cepat. Bayu berdiri di depan toko, memandangku dengan heran. Jantungku berdebar, apa ia tahu yang sedang kulakukan? Iya, sahutku tergagap. Kamu lagi apa? Kenapa gak masuk? Kan tutup, elahku. Ya sudah, sini, sudah buka kok. Bayu melambai. Aku menyusulnya masuk. Ia mengambilkan minuman dingin dan beberapa bungkus cemilan. Gak usah repot-repot, tolakku. Memangnya aku terlihat kerepotan? Ia tertawa. Minumlah. Hari Minggu, apa kamu ada acara? Tanya Bayu setelah kami terdiam selama beberapa saat. Enggak, aku di rumah terus karena harus menjaga nenek. Kenapa? Bayu menarik nafas panjang. Ia berlalu ke gudang meninggalkanku sendirian. Sagam mengirim pesan, menanyakan apakah masih ada gangguan. Aku membalasnya segera mengatakan bahwa aku baik-baik saja.
Aku mau memastikan makhluk yang ada di rumahku apakah sama dengan yang ada pada Tina. Kukirim pesan itu pada Saga. Bayu belum juga kembali. Entah apa yang ia lakukan. Iya, sama. Kamu jangan khawatir. Ia sudah kembali ke asalnya. Yang penting, selalu ingat untuk tidak bergantung pada selain Allah. Balas agak cepat. Aku menghela nafas lega, memutar tubuh saat mencium aroma wangi yang tak asing dari arah belakang. Astaga, kaget. Aku terjingkat melihat Bayu muncul membawa seikat mawar putih. Nih, buat menggantikan mawar merah yang kamu simpan. Kemarin aku dan Saga yang membakarnya, ucap lelaki itu dengan datar. Aku salah tingkah. Wajah ini memanas. Tetapi saat itulah bayangan Basu melintas. Kugelengkan kepala kasar, mengherdik pilihan yang telah kubuat. Kenapa? Kamu menolak? Ah, sial. Masa aku kalah sama demit? Umpat Bayu. Aku tersenyum hambar. Kurai bunga tersebut dan menghirupnya dalam-dalam. Makasih, aku pulang dulu. Sudah siang. Pamitku dengan gegas. Melihat wajah Bayu, hatiku makin sempit. Besok Minggu, aku dan pamanku mau berkunjung ke rumahmu. Sediakan air putih saja, ujar Bayu tersenyum. Boleh aku tahu untuk apa? Aku menunduk pertanyaan yang bodoh. Aku ingin melamarmu. Telinga aku berdengung. Kalimat yang pernah kuharapkan terucap dari mulutnya mendadak seperti belati yang mengoyak hati. Maaf, Bay. Aku gak bisa. Kutinggalkan mawar yang baru kugenggam beberapa detik. Bayu terus bertanya kenapa, tetapi kerongkonganku tersumbat. Aku tercekik oleh kenyataan. Tiba di rumah, aku langsung menghambur ke kamar. Kutumpahkan genangan hangat yang kutahan sepanjang jalan. Aku memukul bantal, menghujat tingkah bodohku habis-habisan. Sesuatu teraba oleh tangan. Selembar kertas kecil licin, aku menariknya. Ternyata sebuah foto yang selama ini ku cari. Mungkin awalnya terselip di buku harian Tina dan terjatuh di kasur. Tanpa ku sadari, ku remas benda tersebut, mengambil korek dan membakarnya. Aku gak akan pernah menyerahkanmu pada siapapun, Bay. Tunggu sampai misiku selesai. Hembusan angin pukul 11 mengibas rambutku yang terurai. Aku duduk di samping jendela kamar, menghadap meja dan menekuni layar laptop. Kalender di depanku terjatuh. Gegas ku pungut benda tersebut. Sekilas seekor mataku menangkap bulan dan tahun yang tertera. Ku lepas kacamata, mengerja pada tanggal hari ini, 30 September 2031. 36 tahun yang lalu aku dilahirkan dari rahim seseorang perempuan bernama Sukma. Kemudian dibesarkan oleh Dian Ayu dan Purnomo. Saat usiaku 7 tahun, ibu Dian Ayu meninggal. 18 tahun setelahnya, rentetan peristiwa tak masuk akal mulai terjadi. Satu persatu misteri terkuak. Seiring kematian dua orang terdekatku, Ayah dan Tina. Aku tidak bisa lagi menyalahkan mereka. Untuk apa menyimpan kesumat pada orang yang sudah tiada? 9 buah kalender telah penuh oleh coretan. Aku menyusunnya kembali, menghitung ulang catatan yang telah aku buat. Setelah itu mengambil ponsel dan membuka satu slide foto.
10 tahun berlalu. Seperti apa wajahnya sekarang? Sejak hari itu ia tak pernah lagi datang menemuiku. Aku menutup pintu membiarkannya menunggu. Mawar putih yang ia tinggalkan di lincak masih kusimpan. Kini seluruh kelopaknya telah rapuh. Tersentuh sedikit saja lebur menjadi debu. Beberapa hari setelahnya, Santi datang memberiku sepucuk surat. Mereka bertiga akan pindah ke Jakarta. Di sana sanak saudara mereka berkumpul. Bayu menjual toko sembakonya dan menghilang begitu saja. Panggilan telepon mengalihkan kepingan memori yang berkelebat. Aku mengeja nama yang tertera pada layar. Bu Nani. Sar, Bu Hanifah sudah mengalami kontraksi sejak subuh tadi. Saya belum sempat ke sana karena di rumah pun ramai. Bisa kamu lihat dulu kondisinya? Suara Bu Nani terdengar parau. Ia pasti sangat kelelahan. Akhir-akhir ini klinik yang ia bangun 5 tahun lalu cukup berkembang pesat. Bu Nani memiliki 3 perawat serta seorang mahasiswi magang. Namun ia tidak pernah membuangku. Kini semua orang tahu siapa aku. Dukun beranak termuda yang pernah ada. Setiap malam tertentu, perempuan yang selalu kusebut Mbah Su muncul dalam mimpi. Ia mengajariku berbagai hal, termasuk mengenal tanaman obat dan rempah-rempah. Bahkan tanpa alat USG, aku bisa menebak usia janin dalam kandungan, serta jenis kelaminnya hanya dengan meraba. Halo, Sar, gimana? Tanya Bu Nani mengejutkanku. Iya, saya kesana sekarang, sahutku. Baiklah, kabari saya kalau ada yang tidak kamu mengerti. Walau saya yakin kamu bisa menanganinya sendiri, ucap Bu Nani sebelum menutup panggilan. Aku tersenyum. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Bu Nani telah memberikan kepercayaan penuh. Aku tidak akan menyia-nyiakan itu. Kulirik jam pada ponsel, sebentar lagi azan zuhur. Tetapi aku tidak bisa menunda segera ke rumah wanita yang sebentar lagi akan menjadi seorang ibu tersebut. Saat acara 7 bulanan, aku sempat diundang ke sana untuk memimpin acara. Sebelum serangkaian upacara digelar, aku memijat Bu Hanifah dan mulai menemukan jenis kelaminnya, perempuan. Namun, ada sedikit hal yang mengganggu pikiran. Bayi itu tidak sendiri, bukan pula kembar. Ada sesuatu yang menemani. Ini mulai kurasakan sejak usia 4 bulan kehamilannya. Aku tidak bisa merabanya. Ia selalu menghindar setiap kali tanganku berusaha mencekal. Motorku sudah memasuki pelataran rumah bercat hijau tersebut. Sebelum kesini, aku sempatkan membawa daun kelor dan bidara untuk jaga-jaga. Pekarangan belakang rumahku aku manfaatkan sebagai kebun tanaman obat dan rempah-rempah, terutama jahe dan jeruk nipis, untuk keperluan memijat ibu sehabis melahirkan. Suami Bu Hanifah langsung menyambutku dengan wajah lega. Ia membawaku ke kamar di mana istrinya berbaring miring sambil menahan tangis. Sudah berapa menit sekali kontraksinya? Tanyaku mengusap perutnya yang menegang. 5 menit, sahut Bu Hanifah terbata. Aku mengeluarkan tensimeter mengukur tekanan darah ibu muda tersebut. Ya, meski aku seorang dukun, tetapi Bu Nani telah mengajarkan tindakan medis beserta alat-alatnya. Masih mulas? Tanyaku setelah memastikan tensi di ambang batas aman. Enggak, Mbak. Bu Hanifah menggeleng. Baiklah, kita periksa detak jantung bayinya dulu, ya. Aku mengambil CTG. Walau sebenarnya tanpa alat itu tanganku mampu mendeteksinya. Namun demi kenyamanan pasien dan keluarga, kulakukan apa yang biasa Bu Nani praktekkan. Pelan kuoleskan gel di sekitar perut bagian bawahnya. Tanganku sempat gemetar saat menyentuh sisi sebelah kanan. Ada hawa panas yang menyengat.
Tentu saja hanya aku yang merasakan. Pemeriksaan berjalan lancar. Detak jantung janin normal. Pergerakannya sudah tidak terlalu aktif, tetapi masih dalam batas wajar. Sebelum mematikan alat kardiotografi, aku terhenyak. Ada bisikan aneh yang terekam. Kupalingkan wajah pada Bu Hanifah dan ibu mertuanya yang menemani. Mereka biasa saja, seolah tidak mendengar hal yang ganjil. Semua masih normal ya? Untuk pemeriksaan pembukaan, kita menunggu Bu Nani saja, ucapku sembari tersenyum. Bu Hanifah mengangguk. Tak lama ia memejamkan mata menahan sakit sambil mencengkeram spray. Aku memantau pergerakan perutnya. Kuletakkan telapak tangan kanan pada sisi yang sangat menonjol. Benar, di sana ada yang tidak beres. Kupejamkan mata berusaha mencari penglihatan atas apa yang terjadi pada Bu Hanifah. Sekelebat bayangan muncul. Dua orang manusia tengah menikmati guyuran air di kamar mandi. Aku mengerutkan dahi. Tempat itu sepertinya di sebuah hotel mewah. Tak lama hubungan suami istri pun berlangsung. Disaksikan puluhan makhluk mengerikan yang meneteskan liur. Salah satunya berhasil masuk ke dalam perut si wanita. Ia pun bersemayam di rahim, menunggu benih yang tertanam sambil menyesap darah. Hah! Aku memekik. Hawa panas yang dipancarkan dari perut Bu Hanifah membuat jemariku seperti terbakar. Ada apa, Mbak? Suami Bu Hanifah panik. Keringat membanjiri wajah. Aku menyekanya dan menatap lelaki itu lekat. Maaf, sebelumnya apa Pak Rosid dan Bu Hanifah pernah menginap di hotel? Tanyaku serius. Ya, mungkin sekitar 10 bulan yang lalu, saat kami bulan madu. Kenapa, Mbak? Pak Rosid mengerutkan alis. Aku mendesah, bingung mengatakannya, karena ini menyangkut aib rumah tangga mereka. Saya... Hah? Sakit! Teriak wanita itu. Kami serempak menoleh dan menahan tangannya yang meremas perut. Aku gegas menelpon Bu Nani. Tidak diangkat. Tetapi tak lama terdengar salam di pintu depan. Syukurlah, ia datang tepat waktu. Bagaimana, Sar? Ia segera mengenakan sarung tangan. Detak jantung bayi dan tensi ibu normal, sautku cepat. Namun dengan mata aku isyaratkan bahwa ada sesuatu selain itu. Bu Nani mengangguk, mengambil posisi untuk mengecek pembukaan. Sudah lengkap? Ayo, pungkasnya. Jantungku berdebar. Aku tahu apa tugasku. Selain membantu persalinan, juga memusnahkan pengganggu yang bersarang di rahim Bu Hanifah. Ia menunggu janin lahir, kemudian akan terus menempel pada bayi tersebut hingga dewasa jika tidak segera ditangani. Kubacakan ayat suci pada segelas air yang bercampur dan bidara. Setelahnya ku minta Bu Hanifah dan sang suami meminumnya. Reaksinya langsung terlihat. Wanita itu menjerit histeris. Perutnya makin bergerak tak terkendali. Mbak, ini sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Pak Rosid putus asa dan panik. Tolong siapkan kendi dan tutupnya, pintaku cepat. Pak Rosid berlari ke dapur, mengambil perlengkapan yang memang sudah kuminta saat mitoni 2 bulan yang lalu. Aku menunggu bayi itu lahir di samping Bu Nani. Tepat pukul 13.15, jabang bayi keluar. Bu Nani memotong tali pusar. Sementara aku menangkap sosok berkepala botak dengan tanduk di kedua sisi kepalanya. Ia berontak, berusaha mencakarku. Namun sigapku pelintir lehernya lalu memasukkan jin pengganggu tersebut ke dalam kendi berisi daun kelor. Aku berlari ke halaman, menuju galian yang telah disiapkan pihak keluarga dan mengubur kendi itu di sana. Kembalilah ke asalmu, geramku sambil menimbukan tanah pada kendi tersebut. Lelah,
Aku izin membersihkan diri dan sholat zuhur. Tak lupa dalam sujud terakhirku, aku meminta perlindungan kepada Allah, Tuhan satu-satunya yang kusembah. Terima kasih Mbak Sarah. Pak Rosid menggenggamkan amplop khusus ke tanganku. Sama-sama Pak, tapi maaf, saya ikhlas melakukan ini. Tolong aku mengembalikan kertas berlipat tersebut. Kami pun ikhlas Mbak, Pak Rosid memohon. Maaf Pak, saya tidak mau menerimanya. Oh ya, mungkin ini terdengar tidak sopan, tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa sebelum berjima sebaiknya berwudu dan berdoa, karena jin sangat suka mengganggu manusia, terutama saat jima. Pak Rosid tertunduk, sepertinya paham apa maksudku. Bu Nani pun menggamit lenganku mengajak pulang karena urusan sudah selesai. Selamat Sar. Ia menepuk bahuku sebelum berpisah. Wanita yang kini makin terlihat tua itu tersenyum semeringah. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini. Tiba di rumah, aku meraih kalender, melingkari tanggal hari ini. Ku tarik napas panjang melingkari angka yang tertera pada catatan. 999. Satu bayi lagi genap 1000. Gumamku lega. Hari ini aku mendapatkan telepon misterius. Seorang wanita yang meminta bantuan persalinan. Ia sesekali mengerang, memohon padaku agar lekas datang. Lokasinya di mana? Tanyaku bingung. Ia pun menyebutkan sebuah alamat. Letaknya ada di kota sebelah. Jarak tempuh ke sana sekitar 2 jam. Kenapa Anda tidak ke rumah sakit? Kenapa harus saya? Tegasku sekali lagi. Karena hanya Anda yang bisa membantu. Tolonglah. Ibanya. Aku memejamkan mata. Tidak terdeteksi adanya hal negatif. Wanita itu pun terdengar tidak main-main. Ia di rumahnya sendirian. Entah mendapatkan nomorku dari mana. Akan kupastikan nanti setelah tiba di sana. Sebelum berangkat, aku berpamitan dengan Bu Nani. Ia memelukku mengungkapkan kekhawatirannya, karena ini adalah persalinan yang ke-1000. Maaf Sar, saya tidak bisa menemanimu kali ini. Lokasinya terlalu jauh. Saya sudah tidak kuat dengan hantaman angin. Sesalnya. Iya, jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja, hiburku. Semoga setelah ini kamu mendapatkan kebahagiaan yang selama ini kamu harapkan. Senyumnya mengusap kepalaku. Aku menjawab dengan anggukan. Setelah memastikan barang bawaan lengkap, ku pacu motor bertangki besar yang 2 tahun terakhir ku gunakan. Pukul 14 aku berangkat. Jika sesuai peta digital, tiba di lokasi pukul 16.20. Aku melewati kota militer. Jalanan sangat mulus dan tidak terlalu ramai. Udara dingin dari kaki gunung Merapi membuat tubuhku sesekali menggigil, meski telah menggunakan jaket tebal. Memasuki kawasan kompleks, aku mulai memperhatikan lokasi yang dibagikan wanita itu lebih jeli. Sudah pukul 16.10. Harusnya sebentar lagi sampai. Ku ikuti arah yang tertera perempatan ambil kanan. 100 meter belok kiri, gang kedua lurus hingga rumah paling ujung. Aku tertegun. Ku telepon nomor tadi seorang lelaki yang menjawab. Saya sudah di depan, ucapku ragu. Suara itu membuat jantungku berdenyut aneh. Baik, tunggu sebentar. Aku mematikan mesin motor, menata napas yang sempat tersenggal. Sebuah gerbang terbuka. Lelaki itu berdiri melambai. Aku menjatuhkan ponsel tanpa sengaja. Pandangan kami bersirobok, membuat dada sesak dan jantung nyaris tak berdetak. Ia sama terkejutnya denganku. Wajahnya menegang.
hingga tak ada sepatah kata pun terurai. Bayu, desisku, ia salah tingkah. Hah! Teriakan wanita dari dalam rumah sederhana itu membuat kami tergagah. Ayo, masuk, ajaknya kemudian. Sejenak aku mematung. Apa wanita itu istri Bayu? Jika benar, apa aku sanggup menghadapinya? Sarah, panggil Bayu. Aku mengangguk, mendorong motor memasuki pelataran kecil dan memarkirkannya di sana. Ku jejakkan kaki pada lantai yang mengkilap. Lututku bergetar hebat. Kamu baik-baik saja? Bayu menungguku di ruang tamu. Iya. Aku pun mengikutinya menuju sebuah kamar. Peki kesakitan menggema dalam ruangan. Bayu mendorong pintu bercak-coklat tersebut. Terlihatlah seorang wanita yang berbaring menghadap dinding. Tolong Santi, dia mau melahirkan, ucap Bayu bergetar. Santi? Aku membeliak tak percaya. Setengah berlari ku hampiri tubuh wanita itu. Iya benar Santi, adik Bayu. San, aku memeluknya. Ia pun duduk balas memelukku dengan air mata berurai. Mbak Sarah. Beberapa saat kami larut dalam haru biru hingga Santi mulai mengalami kontraksi kembali. Astaga, kenapa nggak memanggil bidan? Aku izin mencuci tangan lalu segera menyiapkan peralatan. Aku tahu Mbak Sarah bisa menolong persalinan, lebih hebat daripada bidan manapun. Aku maunya sama Mbak Sarah. Oceh wanita itu membuatku gemas. Di mana suamimu? Aku memeriksa tensi sambil mengusap perutnya yang menegang. Suamiku pelaut. Ia belum bisa pulang, sahut Santi tersenggal. Aku melirik Bayu yang mundar-mandir di depan kamar. Merasa aneh. Aku mencari di mana Bu Arum. Ibu sudah meninggal Mbak 3 tahun yang lalu di Jakarta. Aku baru pindah ke Jogja setahun terakhir, menyusul Mas Bayu. Papar Santi setelah kontraksinya mereda. Bayu di sini? Tanyaku tak percaya. Iya, Mas Bayu sudah menetap di Jogja. Mungkin sudah ada 6 tahun. Gak jauh dari sini, di pesantren ayahnya Mas Aga. Mas Bayu menimba ilmu di sana sambil membangun usaha tanam sayur hidroponik. Santi tersenyum. Aku terdiam, menyiapkan alat citigi dan mulai menyingkap pakaian Santi. Maaf ya, aku periksa dulu detak jantung bayinya. Izinku. Mbak Sarah gak tanya kenapa aku bisa menghubungi Mbak? Tanya Santi. Iya, kenapa? Soalnya aduh, sakit. Santi menggeliat. Sudah, makanya jangan ngoceh mulu. Apa gak ada orang lain di rumah ini? Tanyaku. Ada Mbak Lastri, lagi beli bubur ayam. Aku pengen makan itu tadi. Nggak tahu, lama banget dia pergi. Aduh, rang Santi. Belum 1 menit Santi berucap, wanita setengah bayi itu muncul. Ia segera menyiapkan wadah untuk makan Santi. Nggak jadi Mbak, sakit. Santi nyaris menangis. Sabar ya Mbak, memang begitu perjuangan ibu melahirkan. Ibu wanita berkupluk ungu itu dengan lembut. Aku meminta izin mengecek pembukaan. Ternyata sudah lengkap. Santi pun mulai terlihat sering mengejan. Tahan San, jangan mengejan dulu. Ikuti aba-abaku, pintaku. Santi menurut. Dalam waktu singkat bayi perempuan berhasil dilahirkan. Mbak Lastri menyiapkan kain untuk membersihkan bayi. Aku menunggu plasenta keluar sambil memijat lembut perut Santi. Hebat, kamu melakukannya dengan baik. Selamat ya San. Aku tersenyum. Makasih Mbak. Akhirnya mimpiku bisa terwujud, ucapku lega. Mimpi?
Aku heran. Iya, saat 7 bulan kehamilan aku mimpi bertemu seorang gadis kecil. Ia memintaku agar nanti saat melahirkan dibantu oleh Mbak Sarah. Ku sampaikan hal tersebut ke Mas Bayu. Untunglah ia bisa menemukan Mbak Sarah dengan mudah. Karena Mbak nggak pernah pindah dari kampung Sengon. Jelas Santi. Aku menoleh ke pintu, di mana Bayu mengintip keponakannya dengan ragu-ragu. Santi meminta ponselnya, kemudian melakukan panggilan video kepada sang suami. Bayi itu pun diazani ayahnya walau terpisahkan oleh lautan. Mbak Sarah menginap saja ya, pinta Santi. Aku mengangguk. Lagi pula kalau pulang pun sampai rumah sudah malam. Aku belum hafal daerah Jogja. Takut tersesat. Malam saat Santi dan bayinya sudah terlelap, aku menyelinap keluar. Mbak Lastri tidur menggelar kasur di bawah ranjang Santi. Kulihat lampu teras sangat terang. Bayu duduk di sana sendirian. Aku urung mendekat. Ada rasa canggung yang masih melekat kuat. Bagaimanapun aku yang salah, tidak memberinya penjelasan dan membiarkan ia pergi begitu saja. Tidurlah, kamu pasti lelah, ujar Bayu tanpa menoleh. Aku berdiri mematung mengatur napas yang tersendat. Maaf, ujarku lirih. Bayu menoleh menyunggingkan senyum tipis yang membuatku nyaris terjungkal. Untuk apa? Kamu sudah menolong Santi hari ini. Makasih. Ku biarkan angin mengisi kekosongan yang tercipta di antara kami. Perlahan aku duduk di kursi cukup jauh darinya. Kamu gak pulang? Bagaimana kabar istri dan anak-anak kamu? Aku sedikit bergumam. Istriku. Bayu bangkit. Wajahnya dingin selaras dengan hawa malam yang menusuk tulang. Ia berjalan ke arahku. Entah kenapa aku tidak berani menatap matanya yang hampa. Bayu terus mendekat. Hingga aroma parfumnya tercium sangat kuat. Kenapa menutup mata begitu? Aku pikir dukun gak takut sama apapun. Bukankah begitu calon istriku? Jantungku seperti terhempas ke rumpun berduri. Ada rasa sakit sekaligus hangat oleh pelukan kelopak mawar. Bayu bersimpuh menatapku dengan wajah sendu. Apakah misimu sudah selesai? Sampai kapan aku harus menunggu? Aku tergugu di bawah purnama yang menggantung. Ku lepaskan secarik harapan yang selama ini ku genggam. Bayu meraih tanganku menyisipkan sesuatu. Pakailah. Jika syarat itu sudah terpenuhi, aku gak akan mencarimu, karena kau yang akan mengembalikan itu kepada aku. Ucapnya lalu bersiap pergi. Aku kembalikan sekarang, tegasku. Bayu berbalik memiringkan kepala dan meminta aku mengulangi kalimat tersebut. Misiku selesai. Bayi Santi adalah yang 1000, tandasku. Bayu menengadahkan kepala, menerima kembali cincin yang baru beberapa detik di tanganku. Kalau begitu, tidur sana. Besok kita menikah, ucapnya tanpa basa-basi. Ia mendorong tubuhku masuk ke dalam. Tunggu. Bayu tak peduli. Ia menyusuri halaman dengan langkah pasti. Masih dalam balutan cahaya, kulihat tangannya menyeka sesuatu di sudut mata. Bagaimana kamu tahu kalau aku harus menjalani misi menolong 1000 persalinan? Tanya aku. Kami duduk di balkon lantai 10, menikmati pemandangan lampu kota yang bersaing dengan gemerlapnya bintang. Kamu lupa dengan Saga? Bayu balik bertanya. Ah iya,
Tentu saja pasti ia yang mengatakannya. Apa kamu kecewa padaku? Tanyaku lagi. Bayu mendekatkan wajahnya membuatku gegas mengatur jarak. Aku takut degup jantungku terekam olehnya. Kenapa aku begitu? Kita sudah menikah loh, ledeknya. Hah? Dasar gila. Kita baru menikah tadi pagi. Sungutku kesal. Ternyata Sarah masih seperti yang dulu, suka mengumpat dan kasar. Tawa Bayu. Sesaat aku menikmati derai tawanya yang hangat. Perlahan bongkahan es yang 10 tahun membelenggu mencair. Aku bisa membedakan lagi kapan siang dan malam. Ngomong-ngomong, kamu hebat. Menyelesaikan 1000 persalinan hanya dalam waktu 10 tahun. Puji Bayu. Semua berkat Bu Nani. Ia yang membantuku selama ini. Bahkan ia meminta rekan sejawatnya untuk memberi kabar jika ada persalinan dan mengirimku untuk membantu. Bayu mengangguk. Embusan angin mengacak rambutku. Lelaki itu memicingkan mata, menyentuh beberapa helai rambutku yang menutupi wajahku. Sarah, rambut kamu beruban. Jangan-jangan letak. Bayu meringis kesakitan. Aku gegas mengikat rambut setelah puas mencitak dahinya. Aku ubanan karena menantikan hari ini, bukan bau lawean. Dasar Bayu sialan. Aku bersiap lari, hendak meninggalkannya. Namun Bayu lebih cepat. Ia menginjak sandalku hingga tubuhku terhuyung. Tangan kekarnya tangkas mendekapku, mengalirkan kehangatan yang selama ini terkekang. Kami menangis dalam diam. Dan cerita pun selesai. Dan ya seperti itulah akhir cerita dari kisah dengan judul Kematian Perempuan Bau Lawean. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.